Senang berjumpa bersama saudara melalui video ini. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan yang mendengarkan Missio Dei, misi Allah, saya yakin dan percaya kita semakin hari semakin diberkati, semakin hari semakin terus mencintai Tuhan. Pada dasarnya saudara, saya mau berbicara tentang menjadi garam dan terang dunia. Saudara, kalau kita melihat Alkitab, Yesus adalah garam dan terang dunia. Yesus adalah terang yang memberikan kehidupan, yang memberikan damai sejahtera. Jadi ketika kita mengikut Tuhan, kita harus hidup di dalam terang Allah. Kita harus hidup di dalam terangnya Kristus. Nah, untuk menjadi hidup di dalam terang Kristus, kita harus mempunyai dasar iman yang kokoh. Kita harus mempunyai dasar yang imannya berpusat kepada Yesus Kristus sebagai terang kita. Kenapa Yesus menjadi terang? Karena Yesus adalah sumber kehidupan bagi saudara. Karena Yesus adalah sumber damai sejahtera bagi saudara. Dia memberikan damai. Orang yang menjadi terang adalah orang yang hidupnya bisa menjadi berkat, orang yang hidupnya bisa hidup dalam damai sejahtera, orang yang hidupnya semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin hari semakin merenungkan firman Tuhan, semakin hari semakin tetap fokus kepada Tuhan. Yesus ketika dia menjadi terang dunia, dia melakukan apa yang menjadi kesukaan Bapa. Ketika ia ada di dalam dunia, dia melakukan apa yang menjadi kesukaan Bapa. Demikian juga hidup saudara dan saya ketika ada di dalam Yesus Kristus. Kita wajib melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah mencintai dan mengasihi Allah dengan segenap hati, memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, memberikan jiwa kita sepenuhnya kepada Tuhan, memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, memberikan segalanya yang kita punya kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber, Dia adalah Bapa, Dia adalah pemilik. Ketika saudara hidup di dalam terang, maka saya yakin dan percaya gelap tidak akan menguasai terang. Demikian juga hidup saudara ketika ada di dalam Yesus Kristus, kegelapan tidak berkuasa di dalam hidup saudara. Kegelapan akan sirna dari hidup saudara, karena hidup saudara sudah dimerdekakan. Ketika saudara mengatakan aku adalah garam dan terang dunia, berarti saudara sedang hidup di dalam rencana Allah. Berarti saudara sedang hidup di dalam kasih karunia Allah. Berarti saudara sedang hidup di dalam kemewahan yang Tuhan berikan. Maksud saya kemewahan adalah ada hak istimewa saudara, yaitu haknya adalah bisa menikmati suasana kerajaan sorga. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, apapun kondisi hidup kita, marilah kita menjadi terang dunia. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita menjadi pelaku firman Allah, sehingga firman Allah dinyatakan melalui diri saudara, dan hidup saudara dan saya menjadi garam dunia, menjadi orang yang memberikan sesuatu yang berbeda, orang yang memberikan rasa kepada dunia, orang yang memberikan sesuatu yang baru kepada dunia. Orang yang mencintai Tuhan dan menjadi garam, berarti dia sudah mengalami lahir baru, dia sudah mengalami pemulihan, dia sudah mengalami damai sejahtera, bahkan dia sudah mengalami sukacita besar. Jadi saudara, ketika ada di dalam sukacita besar, marilah kita menjadi garam dan terang dunia yang selalu mencintai sesama, selalu mencintai diri sendiri, dan selalu terlebih dahulu mencintai Tuhan. Ketika seseorang mencintai Tuhan, dia juga mampu mencintai sesama. Ketika seseorang bergaul erat dengan Tuhan, menjadi garam dan terang dunia, saya yakin dan percaya hidupnya akan diperbaharui oleh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang menerangi hati kita, sehingga terang kita bercahaya di depan semua orang, dan cahaya kita bisa dinikmati oleh semua orang. Selalu Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.